Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, kita lanjutkan belajar tauhid dengan menggunakan sanad kitab Tanwirul Qulub oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bihikamihi. Semoga Allah memberikan kepada kita manfaat dari ilmu-ilmu Syekh Muhammad Amin maupun dari kebijakan-kebijakan beliau. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadidduha al-karahatu. Kebalikan dari sifat wajib iradah adalah sifat mustahil karohah, yakni mustahil atas Allah bersifat tidak menghendaki, terpaksa, tidak sengaja. Dalam setiap penciptaan Allah pasti bersifat iradah, pasti wajib bersifat iradah. Artinya menurut penelusuran logika manusia, Tuhan ini pasti menentukan, pasti merencanakan, pasti sengaja mewujudkan. Jadi ketika mencipta sesuatu itu sengaja. Itu dalam penelusuran akal manusia, penelusuran kecerdasan manusia atau logika manusia. Jadi ketika orang-orang yang terlatih kecerdasannya mikir begitu, taulah kesimpulan bahwa Tuhan pasti bersifat sengaja menentukan, sengaja menciptakan. Jadi nggak pernah ada sifat karohah, nggak pernah ada sifat sebalik dari iradah. Ya, ini sifat iradah. Tidak pernah terjadi Allah mencipta ini nggak sengaja. Lah kok tercipta itu? Nggak sengaja menciptakan itu, muncul itu. Itu tidak pernah. Nggak sengaja membuat sesuatu, lah ternyata sesuatu terbukti ada. Itu tidak pernah. Baik benda maupun keadaan benda, baik orang maupun peristiwa, semua yang diciptakan oleh Allah pasti sengaja diciptakan oleh Allah. Itu makna mungkin yang oleh penanya pada video ngaji tauhid yang terdahulu itu ditanyakan bagaimana konsep sifat mustahil keterpaksaan Allah. Jadi bukan terus Allah terpaksa, dipaksa, itu tidak selalu begitu. Jadi Allah tidak, antara lain ini banyak sekali. Jadi Allah tidak pernah terpaksa menciptakan sesuatu, tidak pernah. Terhubung dengan ini atau disamakan dengan keadaan terpaksa, sama-sama mustahil atas Allah adalah bahwa Allah tidak sengaja. Itu juga tidak pernah. Jadi mustahil bagi Allah menciptakan sesuatu dengan tidak sengaja. Kemudian juga disamakan dengan ini adalah menciptakan sesuatu karena sungkan. Karena sungkan. Jadi sebagian orang merasa terlalu bagus, terlalu baik derajatnya, kemudian
secara tidak sadar dia ini seakan-akan merasa beginilah koknya orang itu, dan ini salah. Seharusnya Tuhan itu sungkan sama saya itu sudah berbakti kepada Tuhan dengan baik, sudah membantu agamanya. Ini doa saya harus terkabul ini. Tuhan akan sungkan dengan saya loh. Tuhan kok sungkan pada hamba ini bagaimana? Ini tidak pernah terjadi. Allah tidak pernah terjadi menciptakan karena sungkan. Kok tercipta sesuatu pasti dengan kemauan Allah yang bebas. Karena Allah pasti bersifat iradah dan Allah mustahil atau tidak masuk akal bersifat karohah. Kemudian disamakan juga dengan karohah adalah Allah terikat. Allah terikat ini juga tidak pernah. Tergantung, maksud saya. Tergantung, tidak pernah. Umpamanya, kalau seseorang berusaha keras, maka Allah pasti menciptakan keberhasilan untuk orang yang bekerja keras itu. Ini ikatannya tidak merupakan dalil akli, tidak menggunakan dalil akli. Itu nanti berarti Allah berkehendak atau merencanakan sesuatu tergantung kepada sesuatu yang bukan Allah. Tidak pernah itu. Allah tidak pernah bersifat karohah, artinya tidak pernah merencanakan sesuatu tergantung oleh sesuatu. Tidak pernah. Allah merencanakan sesuatu dengan sifat merencanakan yang bebas. Jadi Allah ini sangat mutlak bersifat merencanakan, bersifat menyengaja, bersifat berkehendak. Tidak pernah tergantung kepada apapun yang dianggap saja apapun itu membuat Allah pasti bersifat begitu. Tidak pernah. Para netizen yang baik, ini sebetulnya penjelasan ilmu-ilmu tauhid itu kita sikapi dengan bijaksana saja. Satu, nggak usah terlalu menuntut yang lebih logis itu mengejar, sifatnya itu mengejar. Karena nanti bisa jadi, dan ini kemungkinannya cukup besar, dialektika ilmu tauhid itu pun akan ada kelemahannya. Walaupun kalau kita nanti sangat teliti, bisa membanding-bandingkan dengan logika-logika yang non tauhid dengan logika-logika murni, nanti akan tahu logika yang digunakan di dalam ilmu tauhid yang sudah ada di kitab-kitab para ulama, contohnya kitab Tanwirul Qulub ini, sudah cukup memenuhi kepuasan kita di dalam bidang logika. Artinya, anggap saja karena manusia bersifat cerdas, manusia akan haus akan penjelasan-penjelasan yang logis. Manusia akan terpuaskan bila kebutuhan-kebutuhan pemahaman logisnya terpenuhi. Lah ini kita jangan terlalu menuntut, sebetulnya begitu yang enak. Karena nanti pada ranah yang lain, agama ini tidak menggunakan logika, tidak cukup menggunakan logika. Agama banyak menggunakan hati, perasaan, al-qalb. Bahkan di dalam hati itu ada yang lebih dalam lagi, as-sirru.
Jadi hati sanubari atau apa namanya ya, pokoknya hati yang paling dalam. Nah kalau akal itu bagian dari lahir, aspek lahir manusia. Kalau manusia dianggap dua aspek, lahir dan batin, akal itu masih lahir. Lah tauhid yang diterangkan di dalam kitab-kitab tauhid, Abda'u bis, Tijan Ad-Darori, Kifayatul Awam, bahkan sampai yang agak besar, kitabnya agak besar, contohnya Tanwirul Qulub yang kita kaji ini, itu menggunakan dalil akli, menggunakan akal, dan itu masih pada tataran lahir, belum mendalam. Lah itu nanti kalau kita mau teliti gitu, sama-sama menggunakan logika, logika yang diterangkan oleh para ulama tauhid di dalam kitab-kitab sebagaimana contoh yang saya sebutkan tadi, itu sudah cukup memenuhi kebutuhan logika kita. Terus nanti kita akan tahu penjelasan-penjelasan logis yang seperti diterangkan dalam ilmu-ilmu tauhid ini tidak akan kita dapatkan pada penjelasan-penjelasan teologi yang tidak menggunakan logika, yang mohon maaf yang sebagian yang misalnya pembahasan mengenai kepercayaan kepada Tuhan yang dibangun oleh agama-agama non-Islam misalnya, umpamanya begitu. Nanti kita akan tahu bahwa yang dibangun oleh ilmu tauhid Islam itu umpamanya ketemu lemahnya paling sedikit. Itu kok ketemu? Kalau orang teliti logikanya ya akan ketemu juga memang. Ketemu bahwa sebagian penjelasan tauhid, ilmu tauhid, contoh di dalam Tanwirul Qulub yang agak tinggi namanya apa? Al-Husunul Hamidiyah misalnya. Itu nanti pada ukuran tertentu masih ada titik lemahnya secara logis. Lah, walaupun ada lemahnya itu paling sedikit. Lemahnya paling sedikit bila kita bandingkan dengan kelemahan-kelemahan dari segi logika ketika bukan ilmu tauhid menerangkan tentang adanya Tuhan, tentang kepercayaan kepada Tuhan. Itu. Jadi mbok yao enggak usah dijerok-jerok nih gitu. Itu satu. Yang nomor dua, penjelasan ilmu tauhid ini sebaiknya justru kita ambil hikmahnya saja. Kita ambil hikmah yang sehingga bisa kita amalkan untuk meningkatkan kebaikan diri kita, untuk meningkatkan rasa bijak atau meningkatkan sikap bijak diri kita masing-masing. Contohnya ini, ketika semuanya pasti disengaja oleh Allah dan hanya sengajanya Allah yang jadi, itu Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang disengaja jadi oleh Allah maka dia akan jadi, dan apapun yang tidak disengaja jadi oleh Allah maka tidak akan jadi. Sengaja atau dikehendaki atau direncanakan, kalau kita tahu dan kita yakin bahwa semuanya atas rencana Allah, lah kita gunakan untuk mengamalkan keyakinan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan cara meminta kepada Allah agar direncanakan kebaikan untuk kita masing-masing. Memohon kepada Allah agar kita direncanakan oleh Allah masuk dalam golongan hamba-hamba yang terbaik. Misalnya begitu. Jadi jangan mengandalkan keampuhan ilmu kita, pengalaman kita, bakat kita untuk menjadi orang baik. Jadi kita mengandalkan pertolongan Allah agar kita direncanakan oleh Allah. Kita mohon kepada Allah agar kita ini termasuk orang yang direncanakan Allah menjadi orang-orang yang minas sholihin.
Demikian, semoga banyak manfaat dan banyak barokahnya. Wallahu a'lamu bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walhamdulillahi rabbil alamin.